Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini, sebetulnya ini pertemuan 12 ya. Kita akan bahas mengenai basic pathfinding dan waypoint. Ini harusnya dibahas minggu depan, tapi saya memikirkan lebih baik saya akan mencari topik yang baru atau tema baru di pertemuan 12 nanti. Saya nggak tahu ya, nanti kita lihat aja lah apakah mau bahas AMM atau algen atau yang lain, atau yang simple-simple aja kayak steering behavior. Tapi nggak simple juga sih kalau steering behavior ya. Jadi saya bahas dulu ini. Kita akan bahas mengenai basic pathfinding dan waypoint karena kita melanjutkan yang kemarin. Dan video ini no edit, maaf ya. Saya langsung aja recording dan langsung saya upload gitu aja. Jadi mohon maaf kalau nanti akan banyak kesalahan-kesalahan gitu ya, atau suaranya jelek atau apa gitu ya. Mohon dimaklumi ya. Oke, kita bahas dulu ya mengenai pathfinding. Kenapa harus dibahas? Kita udah bahas kan minggu kemarin mengenai chasing and evading, bahwa kemarin itu ada algoritmanya ya untuk menggerakkan si tokoh ketika dia kabur ataupun dia mengejar gitu. Cuman kalau kemarin masih algoritma yang sederhana. Kita kemarin masih pakai Pythagoras menghitung distance ya. Terus kita pakai apa lagi? Pakai algoritma garis. Sebetulnya itu algoritma pembuatan garis menggunakan Bresenham. Dan Bresenham itu bukan pathfinding. Nah, pathfinding ini artinya kita tidak peduli akan adanya obstacle, yang penting si tokoh harus melalui obstacle tersebut. Artinya tokohnya harus dibikin pinter, entah itu NPC ataupun PC. Jadi intinya kita di sini akan mempelajari salah satu algoritma pathfinding, yaitu nanti kita bahas ada Astar, tapi juga ada algoritma lain sebetulnya. Nah, jadi di sini banyak permasalahan muncul pada saat pathfinding, ya, yaitu pathfinding itu adalah mencari jalur terpendek biasanya. Jadi kalau kemarin saya udah gambar-gambar kan ya, bahwa kalau misalnya kita ada suatu area, terus ada misalnya ini ada tokoh nih bintang, terus saya mau klik, hey bintang kamu jalan ke arah sini. Nah, sementara di antara bintang itu menuju ke tujuan ini misalnya ada perumahan, mungkin ada kubangan, mungkin ada pohon, kita tidak tahu apa rintangannya. Yang hati itu adalah rintangan atau obstacle-nya. Nah, kita kan harapannya bintang ini akan mencari jalannya sendiri. Entah apakah dia ke sini, nah ini jalur terdekatnya ya, atau dia malah muter. Nah, itu kan itu nabrak ya. Nah, ke sini atau ke sini. Ya, jadi macam-macam jalurnya. Itu bisa di-generate menggunakan algoritma pathfinding. Ya, jadi intinya pathfinding itu adalah mencari jalur. Nah, banyak cara untuk mencari jalur. Salah satunya kita bisa pakai graph, yang mana kalian silakan pelajari sendiri. Saya rasa kalian pernah belajar graph di matematika diskrit ya, mungkin ya. Ya itu. Nah, untuk basicnya, pathfinding itu kayak gini aja. Kemarin udah kita bahas ya, masih mirip seperti chasing and evading. Jadi anggap aja yang namanya mangsa itu adalah target ya, target lokasi tempat dia berjalan. Nah, yang dimaksud dengan target bisa aja kan dia mau mencapai si mangsa, atau bisa aja dia mau mencapai target karena kita kasih poin dan klik supaya si tokoh jalan ke situ. Nah, ini si tokohnya ya. Namanya sama-sama T. Oke, saya kasih aja namanya NPC. Nah, dia harus jalan ke mangsa atau ke target. Algoritmanya masih sama, mirip sama yang kemarin. Kan ini kalian bisa lihat ya, kalau posisi X-nya lebih besar daripada destinasi X, berarti ini X min-min. Nah, ini malah kebalik, dia malah kabur ya. Kalau X lebih besar daripada destinasi, harusnya dia plus-plus ya. Oke, silakan ini diperbaiki ya. Nah, ini algoritmanya sangat sederhana kalau kita tidak mempertimbangkan namanya obstacle. Nah, kalau ada obstacle gimana? Tiba-tiba dia lagi jalan, kita kasih obstacle di situ. Nah, seperti gambar ini ya.
maka ini algoritma sederhananya tidak akan jalan lagi. Ya, ini ada random movement, obstacle avoidance ya. Jadi avoid the obstacle. Dia begini idenya. Pokoknya kamu jalan aja gitu ya pakai line of sight. Line of sight itu yang pakai Pythagoras gitu ya. Langsung aja tarik garis lurus begitu. Cuman di sini dia kasih setelah misalnya line of sight-nya itu ternyata nabrak, kayak gambar di situ dia nabrak pohon. Ini ya, si goblinnya nabrak pohon. Kan ini line of sight nih, menuju si wizard ya, si tokoh ya. Ini goblinnya. Goblinnya ini. Dia kejar, kan harusnya ya, kejar ke si tokoh. Ternyata pas dia line of sight, ada pohon. Gitu. Nah, ketika ada pohon, dia akhirnya move in random direction. Ya bisa aja namanya random, dia balik lagi, dia ke kanan mungkin, dia ke kiri, ya benar-benar random, nggak tahu kemana. Nanti pas udah random, mungkin akan kita kembalikan lagi line of sight-nya. Jadi kalau misalnya dia nabrak pohon, dia katakan ngambil randomnya ke kiri, line of sight lagi, maaf ya jalannya mengkal-mengkol begitu, kita pakai garis lurus aja deh. Tek gitu ya, line of sight lagi. Nyampe, pada akhirnya nyampe, tapi ya jelek ya, secara estetik tidak menarik. Lalu ada, kalau kita di lingkungan grid, seperti praktikum kita yang sekarang, kita akan pakai grid. Jadi pakai tile gini ya, grid atau tile. Dia bisa aja pakai basic tracing, jadi dia ambil gini garis lurus. Ini saya kasih panah ya. Maaf gambarnya nggak bagus. Nah gitu ya. Kan kasih garis lurus. Dia line of sight. Tapi pas udah nyampe ke sana, ke tujuan. Belum nyampe ya sebetulnya. Baru nyampe sini. Saya ganti kasih stem ya. Ini baru nyampe sini. Taunya udah nabrak. Maksudnya di situ ada obstacle. Lalu apa yang terjadi? Dia basic tracing. Dia ngetrace semua ya. Ngetrace obstacle-nya sebetulnya kalau udah beres di sini, setelah ngetrace kayak kalian ngeraba-raba kalau jalan gitu ya, lagi mati lampu, kalian nabrak dinding, terus kalian ngeraba-raba dinding supaya nyampe ke tempat ini ya, terminalnya gitu, untuk menyalakan kembali lampunya. Kayak gitulah kira-kira. Cuman di sini masalahnya dia terus-terusan ngetrace ya, jadi balik lagi. Oke, ini nggak bagus ya. Nah, kemudian dengan diimprove ya, diimprove, pada akhirnya setelah kita kasih nih tarik garis ke sini, kan dia akan ikutin, oke, kita ke jalur itu katanya ya, kita ke jalur itu. Terus begitu lihat ada obstacle, dia ngetrace dulu kayak tadi ceritanya yang kalian mati lampu melipir ke tembok gitu ya. Tapi ketika dia ketemu lagi sama line of sight yang jalur ini, dia balik lagi ya. Nah, lalu di sini diimprove ya, improve tracing. Nah, setelah itu diimprove lagi, ini ada loss tracing, line of sight tracing ya. Jadi idenya adalah kalau ini kan sampai ketemu garis, kalau ini idenya adalah ketika dia kelihatan sama orangnya, kan kalian nggak usah melipir gitu ya. Jadi kayak gini, kayak kalian mau ke tempat nyalain listrik itu apa ya namanya? Itulah pokoknya ya. Mati lampu, kalian ke arah sana, terus nabrak dinding, terus kalian melipir-melipir sampai ke arah terminalnya, ternyata pas udah mau deket kan kalian kelihatan, oh itu ada terminal yang nggak usah melipir lagi kan, jadi langsung aja dikejar. Nah ini kayak yang lost tracing. Jadi ketika dia nabrak tembok atau obstacle, dia masih melipir, tapi begitu dia udah kelihatan si targetnya ada di sini, di targetnya, jadi dia langsung dari sini pun dia udah kejar gitu ya. Jadi daripada melipir, toh itu kelihatan loh, langsung aja dikejar ke sana. Seperti itu ya. Nah, lalu ada algoritma berikutnya adalah seperti remehan roti ya, breadcrumb pathfinding. Breadcrumb pathfinding ini
si tokohnya meninggalkan jejak. Jadi secara tidak sadar, secara kedataan ya, makanya disebutnya breadcrumb, kayak remehan roti. Si tokohnya ini meninggalkan jejak di tempat-tempat dia berjalan. Seperti ini si wizard, ini dia meninggalkan jejak. Tapi kita nggak usah kasih jejaknya banyak-banyak. Cukup berapa? Misalnya di sini ada 15 node atau 15 grid. Nanti kalau misalnya ada si tokoh, saya pakai stem ini ya. Ini tokohnya, ini kan goblinnya jalan. Begitu dia kena ke breadcrumb-nya, karena ada peninggalan jejak dari si wizard, dia akan langsung kejar. Nah, ini kayak Hansel and Gretel ya. Jadi dia meninggalkan remehan roti untuk menemukan jalur. Remehan rotinya dimaksud di sini adalah secara kedataan 15 data terakhir itu disimpan untuk memudahkan NPC mengejar kita gitu ya. Memudahkan, bukan memudahkan player ya, tetapi memudahkan si musuh begitu. Nah, ini ya. Jadi gimana cara menemukan breadcrumb-nya tadi udah saya jelasin juga sih sebetulnya ya. Jadi si goblin dia cari terus ya 8 arah. Kira-kira ada yang obstacle gitu, ada yang collide dengan remehan rotinya, baru dia kejar gitu ya. Oke, ini sebetulnya saya ada bukan video ya, ada aplikasi si Kucluk namanya, tapi SWF sekarang udah nggak bisa dijalanin lagi ya. Nah ini saya nggak bisa jalanin ya. Sebentar ya. Saya udah nggak bisa jalanin lagi nih. Dia SWF, terus ada ini. Jadi ada apa tokoh gitu ya. Dan di sini tokohnya kebetulan tidak dituliskan tidak ditampilkan di atas stage, jadi dia benar-benar pakai coding ya. Jadi ini, nah ini asetnya, terus karakternya ini si Kucluknya mirip-mirip Pac-Man, ada musuhnya penghapus ya, musuhnya penghapus ini Kucluk. Terus di sini ada background levelnya, ini level 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus di sini juga si Kucluknya ini harus jalan. Saya nggak bisa ini kan, coba saya Ctrl Enter dulu. Kita cobakan ya, mudah-mudahan masih bisa. Nah ini berjalan ya. Oke, ini juga pathfinding tapi sangat sederhana. Si Kucluknya ini berjalan pakai AS. Nah, itu ya, ASWD. Dia dikendalikan oleh kita Kucluknya, tapi yang ditanamkan pathfinding itu adalah si penghapusnya. Jadi si penghapusnya itu dia harus mengejar-ngejar si Kucluk gitu ya. Nah, ikut ya. Nggak pakai AI yang keren, cukup ini aja. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Si penghapus itu, kalau yang oranye itu penghapus pensil, ini kan penghapus zaman dulu ya. Kalau penghapus zaman dulu itu ada penghapus pensil sama pulpen. Nah, penghapus pensilnya yang warna oranye, penghapus pulpennya yang warna biru. Jadi kalau misalnya dia lewat ke situ bisa dihapus jalurnya. Nah, kita kecoh ke sini ya. Nah, kalau misalnya ini kita balik, ini jadi penghapus pulpen. Jadi akhirnya nanti dia bisa ngejar kita. Tuh ya, dikejar. Balik lagi, tapi udah terlambat, kita kalah. Oke, kita restart. Caranya di sini kita nggak boleh kena pembalik. Jadi dia nggak akan bisa ngejar kita karena kita dihalangi sama pulpen. Oke, itu ya. Nah, sekarang bingung ya. Ini ada di situ. Nah,
kejar terus ya. Kita nggak akan bisa sampai ke sana karena dia jalan terus, dihalangin ya. Oke, udah kalah ini. Saya udah kalah nih. Kalah ya. Saya juga lupa mainnya gimana. Jadi itu dikasih seperti pathfinding. Seperti pathfinding. Oke. Kita balik lagi ke slide ya. Nah, jadi musuhnya tadi look smart. Ada pathfinding tanda kutip ya menuju ke si player. Jadi sebetulnya nggak pinter-pinter banget sih. Nah, terus ini ada lagi wall tracing, mirip juga. Intinya di sini sama kayak yang tadi ya. Kita ada obstacle-nya, namun di sini mengikuti tembok. Nah, pergerakan mengikuti relative direction. Jadi kita udah tentukan di situ ada vektornya bahwa si goblin itu jalannya akan ke arah mana. Nih, Anda bisa lihat ya, di sini ada. Saya tunjukkan di sini. Nih ya, ada panah-panahnya, dia ngikut-ngikut. Oke, kelihatan nggak? Nih, ini ya. Panah-panah ini dia ikut-ikut gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan arah panah itu pergerakan ini. Oke, saya nggak akan terlalu bahas yang itu. Berikutnya kita bahas waypoint navigation nanti di video kedua saja ya.